Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Hafiz dari kelas 01 SMJP akan mempresentasikan tentang lingkungan organisasi. Pengertian menurut para ahli. Menurut Prasetyo, Ramadiyana, dan Estiningsih, lingkungan organisasi adalah pola kondisi-kondisi atau faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi atau menuntun ke arah kemampuan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan organisasi yang secara relevan memengaruhi proses atau operasi keputusan strategi. Menurut Susilowati dan Basuki, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan serta dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau kelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan pengertian lingkungan organisasi sendiri yaitu lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Macam-macam lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan tindakan langsung. Lingkungan eksternal organisasi adalah unsur-unsur di luar perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Menurut Krisnadi tahun 2019. Sedangkan yang kedua, lingkungan eksternal organisasi, pihak berkepentingan eksternal atau lingkungan eksternal organisasi mikro yang berkepentingan langsung adalah pihak yang mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Menurut Krisnadi 2019. Contoh lingkungan eksternal di organisasi. 1. Yaitu konsumen. 2. Pemasok. 3. Pemerintah. 4. Kelompok khusus atau customer advocates atau semacam lembaga konsumen. 5. Lembaga konsumen, lembaga yang memperjuangkan hak-hak konsumen. 6. Media. 7. Serikat pekerja. 8. Lembaga keuangan, penjamin dan penyediaan dana bagi perusahaan. Dan yang ke-9 itu pesaing. Lingkungan internal organisasi. Yang pertama itu karyawan. Karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda pada berbagai aspek, termasuk dari aspek demografi yang diantaranya diindikasikan oleh jenis kelamin, umur, lokasi, geografis, tingkat pendidikan, pendapatan ataupun komposisi keluarga. Yang kedua, itu pemegang saham dan dewan direksi. Struktur perusahaan publik memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi perusahaan melalui hak suaranya. Umumnya, pemegang saham hanya tertarik untuk berinvestasi dan membiarkan perusahaan yang diinvestasikan tersebut untuk dikelola oleh dewan direksi atau manajer. Lingkungan tindakan tidak langsung. Yang pertama, ada variabel sosial budaya atau karakteristik demografi, norma, nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tempat organisasi beroperasi. Yang kedua, variabel ekonomi, yaitu upah harga, pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah juga akan mempengaruhi biaya yang dikorbankan oleh organisasi dan kondisi pasar tempatnya akan menjual produk tersebut. Yang ketiga, variabel hukum politik. Peraturan pemerintah serta aktivitas politik yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi. Yang keempat, ada variabel teknologi. Dimensi teknologi merupakan perkembangan baru suatu produk ataupun proses dari segi ilmiah, dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Lingkungan organisasi dimensi internasional. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Sementara itu, pesaing domestik akan mendorong inovasi dan pengembangan competitive advantage. Yang kedua, kondisi permintaan.
Permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan domestik terhadap suatu produk. Permintaan pelanggan harus ditanggapi oleh perusahaan dengan produk inovatif bermutu tinggi. Yang ketiga, ada faktor kondisi. Faktor ini meliputi komponen yang berkaitan dengan kegiatan produksi, seperti bahan baku, pekerja, dan infrastruktur ekonomi. Yang keempat, industri terkait dan mendukung. Keberadaan negara dan pemasok yang bersaing di tingkat internasional akan mampu mempertahankan atau meningkatkan daya saing perusahaan dalam ekonomi global. Termasuk di dalamnya kemampuan perusahaan dalam menyediakan input untuk memproduksi produk yang bersangkutan. Lingkungan alam. Sekarang ini perhatian terhadap lingkungan alam semakin besar, yang ditandai dengan semakin banyak organisasi yang peduli terhadap lingkungan alam. Sikap yang bisa diadopsi oleh organisasi untuk lebih peka terhadap lingkungan. Yang pertama, sikap legal. Yang kedua, sikap pasar. Yang ketiga, sikap pihak berkepentingan. Dan yang keempat, sikap hijau tua. Pengaruh lingkungan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh apa yang bisa diberikan organisasi kepada anggota organisasinya. Semakin tinggi kadar intensif yang diberikan, semakin efektif terjadi perubahan perilaku anggota organisasinya. Lingkungan organisasi akan menciptakan tujuan organisasi dalam merumuskan standar apa yang bisa diterimanya. Peroleh yang diharapkan untuk mendukung kinerja dan keberlangsungan organisasi. Yang pertama, individu bertahan dalam organisasi. Yang kedua, individu yang berkarya. Kinerja yang optimal dari semua unsur yang ada di dalam organisasi sangat diperlukan, terutama para individu karyawan yang harus memiliki perilaku kerja yang positif sehingga mampu menghasilkan kinerja yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.